Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat karunia dan rahmatnya kepada kita semua, begitu besar dan banyaknya nikmat dan selalu memberikan kepada kita sampai-sampai tak mampu kita menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah gerakan subuh kita jamaah Arafah semakin kesini semakin ramai, semakin hari semakin semangat, semakin kompak, semakin bersatu. Alhamdulillah subuh ini juga penuh ya. Jarang-jarang menasah penuh. Tapi alhamdulillah subuh ini penuh, dipenuhi oleh pertama tentunya jamaah tetap yang memang selalu di sini setiap waktu sholat, kemudian diramaikan oleh jamaah Arafah. Mudah-mudahan ini menjadi pemancing ya, atau inspirasi agar kita Kampung Mibo terus kondisi menasah kita seperti yang kita rasakan pada subuh ini, ramai soal 5 waktu, sehingga bertambah keberkahan untuk masyarakat kita di sini, bertambah keberkahan untuk kampung kita di sini. Saya pernah tinggal di Kampung Mibo dulu, di perumahan guru ya. Alhamdulillah orang sini baik-baik, dan itu bisa kita lihat Mibo semakin tahun semakin maju. Ini Jalan Wedana ini semakin padat Bapak Ibu. Banyak yang dalam kondisi mati lampu yang cari tempat casnya di Kampung Mibo, di warung-warung kopi di Kampung Mibo ya. Dia sudah semakin baik. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, memang kondisi kita seperti yang kita rasakan dan kita lihat bersama, bahwa kita khususnya di Aceh masih dalam kondisi atau dalam suasana musibah, masih dalam suasana berduka, masih dalam suasana yang tidak nyaman, tidak enak. Dampak daripada musibah banjir dan longsor yang sudah berjalan sudah 2 minggu lebih, terutama di beberapa kabupaten kota yang terdampak langsung. Sampai hari ini mereka masih ada yang tinggal di kem-kem pengungsian, masih ada yang mengungsi, rumahnya sudah hilang, atau masih ada tapi tidak bisa ditempati karena sudah penuh, tenggelam dengan lumpur. Kemudian masih ada juga saudara-saudara kita di Bandar Meriah, mereka itu masih naik turun gunung dalam kondisi seperti ini, dan mereka harus melakukan itu. Satu sisi mereka panen cabai dan lain sebagainya, kalau mereka nggak bawa turun itu kan bisa membusuk. Kemudian mereka memang penghasilan mereka dari situ, jadi mereka bawa turun ke Biren, ke Lok Semawe, dan mereka jual. Dengan uang yang mereka dapatkan, mereka naik lagi bawa pulang ke keluarganya. Dan itu jalan kaki dari gunung ke gunung.
Kami memang orang-orang seberang saya Aceh Utara, Berut. Jadi kondisi di Benar Meriah, di Takengon itu kita tahu kondisinya. Ya. Nah, termasuk kita di Banda Aceh, kita musibahnya listrik. Ini sudah 2 minggu lebih kurang. Listrik kita di sini sangat bermasalah. Dan itu sangat berat bagi kita, apalagi bagi saudara-saudara kita yang memang mata pencariannya itu bergantung pada listrik. Ya. Mungkin bagi sebagian yang Allah berikan ekonomi lebih, mungkin ada genset, ya. Nah, bahkan pun gensetnya nggak seribut genset kita di sini, misalnya. Tapi ini yang banyak-banyak rezeki harus ambil intibar lah. Berarti kita harus ke depan ada yang infak untuk masjid, untuk nasah itu genset yang apa istilahnya? Hah? Yang nggak ada suara inilah. Ada beberapa masjid sampai harus mengcancel pengajian acara-acara di masjid itu gara-gara dia telepon, Ustaz, ini kita pengajian nggak bisa, Ustaz, karena ada genset dan gensetnya suaranya besar, jadi sama aja pengajiannya nggak bisa terdengar jelas. Artinya kita ada sedikit rasa sedih, ya. Masa hotel senyap sekali gensetnya, ya. Hotel, tempat-tempat apa, tapi masjid gensetnya seperti inilah contohnya. Ya. Jadi harus ke depan itu masjid-masjid kita utamakan. Jadi pakai genset yang pengurusnya itu nggak harus otodidak lah. Ini banyak pengurus otodidak, makanya berasap genset. Artinya olah-olah sendiri terus, kayak survei ini. Maunya genset-genset yang otomatis. Apa tadi? Sealer apa? Ya. Yang otomatis, yang pengurus masjid tidak harus capek-capek lagi lah. Begitu mati lampu dia langsung dalam hitungan detik hidup sedih. Jadi ibadahnya pun orang-orang nyaman, ya, otomat, ya. Nah, dan itu nggak mahal-mahal. Saya dapat informasi sekitar ratusan juta lah. Tapi kalau umat bersatu apa yang tidak bisa? Jadi pun nanti insya Allah masjid-masjid pun akan buka semua untuk kebutuhan umat. Air nggak ada lagi tutup-tutup kamar mandi nanti. Gensetnya sudah aman. Karena kemarin saya pernah ada ceramah juga, masjid jangan tutup lah, ya. Tapi setelah saya evaluasi ceramah itu, saya pikir kalau genset begini ya wajarlah ditutup. Bisa meledak gensetnya, ya. Jadi perlu kita support genset-genset yang bagus. Jadi ke depan masjid-masjid itu tidak lagi ada alasan tutup, mati lampu, ya. Bisa menjadi pusat posko setiap bencana-bencana bagi umat yang membutuhkan kondisi-kondisi kita bantu dan lain sebagainya. Jadi dalam kondisi kita memang sedang susah seperti ini, termasuk kita di Banda Aceh. Saya sendiri alhamdulillah kami di ujung sana, agak ujung sedikit, baru hidup lampu tadi malam Bapak Ibu, ya. Ini baru segar lah. Tapi masih bayang-bayang mati lampu itu tak bisa kita buang. Tadi dia dekat lampu dia panjang mati lampu. Ya, karena kami juga tidak punya genset, ya. Tapi alhamdulillah itu bagian daripada mungkin cara Allah menghapuskan dosa kita, ya. Cara Allah menambah pahala kita. Karena memang dosa kita terlalu banyak, pahala kita terlalu sedikit. Mungkin dengan cara-cara seperti ini kita dapat pahala lebih, ya. Dosa kita digugurkan oleh Allah. Maka dalam kesempatan kali ini ada 3 hal. Yang pertama seperti disampaikan oleh guru kita tadi, Ustaz Jul Arafah, bahwa saat musibah seperti ini, saat bencana seperti ini, yang paling pertama kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang bertauhid adalah tetap kembalinya kepada Allah.
Maka dalam kondisi semakin sulit, semakin berat, semakin kita dekat kepada Allah. Semakin kita lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kita sebagaimana disampaikan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza haddabahu amrun badara ila shalah. Rasulullah itu kalau dihadapkan kepada urusan-urusan yang berat, urusan-urusan yang susah, badara ila shalah. Setelah itu langsung itu ke salat. Salat, tunduk kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah. Karena pada dasarnya seluruh alam ini adalah miliknya Allah. Apa yang terjadi di alam ini tidak boleh keluar daripada kendali Allah. Maka terus semakin berat hidup kita, semakin kuat taat kita kepada Allah. Semakin banyak ibadah kita, semakin dekat kita dengan Allah. Dengan justru lari, dengan justru menjauh, semakin bagus ibadah. Karena alam yang kita tinggali ini, Bapak Ibu sekalian, alam tempat kita tinggal ini bukan alam mati. Di alam ini alam hidup. Alam bumi ke tempat kita tempati ini makhluk hidup. Karena dia makhluk hidup, dia bereaksi. Artinya kita tidak boleh suka-suka hati di dunia ini. Kita tidak berpijak di atas bumi yang mati. Dah. Kita tidak berjalan di bawah langit yang mati, tidak. Kita berpijak di atas bumi ciptaan Allah yang dia itu hidup. Kita berjalan di bawah langit ciptaan Allah yang dia itu juga hidup. Dan kita tinggal bersama makhluk-makhluk Allah yang lain, yang mereka itu semua hidup. Bahkan secara ukuran mereka itu lebih besar. Kita ini salah satu makhluk kecil di alam yang besar ciptaan Allah ini. Tidak ada apa-apanya kita secara ukuran. Jadi mereka semua ini, alam ini hidup. Karena mereka hidup, mereka bereaksi. Seperti kita juga. Kita akan hidup. Untuk tes kita hidup, si cukai sampai. Cam cukai. Oh, deep ni sampai hana paling bodoh tengok. Tanda hidup ada reaksi. Kalau nggak ada reaksi berarti mati, kan begitu. Demikianlah kita seharusnya memahami alam ini. Dia bereaksi, jangan kita pikir dia nggak bereaksi. Ketika kita menghadirkan kebaikan, maka alam akan bereaksi membalas kebaikan. Memang seperti itu diatur sama Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka alam akan tunduk dan berbaik hati kepada kita. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Daud, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا مَعَهُ وَالطَّيْرِ. Dan kami tundukkan, kata Allah, kepada Daud gunung-gunung, burung-burung, yusabbihna ma'ahu, ikut tunduk, berzikir, bertasbih bersama Daud. Ini ayat Al-Quran. Karena Nabi Daud ahli zikir, ahli tasbih, maka alam pun bereaksi. Dia tenang, dia teduh, tunduk, berzikir, bertasbih bersama Daud, Nabi Daud. Karena memang Allah katakan seperti itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi ini yusabbih, bertasbih kepada Allah. Dasarnya mereka semua tunduk.
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah sesuatu apapun di alam ini melainkan bertasbih, tunduk semua. Jadi kalau kita manusia bertasbih, membesarkan Allah, berzikir kepada Allah, tunduk kepada Allah selama kita tinggal di alam, di bumi ini, maka semua alam yang di sekitar kita ini, bumi, langit, beserta seluruh isinya, akan ikut sama-sama tunduk bersama kita kepada Allah. Itu reaksi alam. Nah, makanya ketika Rasulullah bersama waktu itu Abu Bakar, Umar, Utsman sedang di Gunung Uhud. Naik Gunung Uhud untuk ziarah kepada sahabat-sahabatnya yang syahid dalam perang Uhud. Ketika Rasulullah naik ke Gunung Uhud bersama tiga sahabat sepuhnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, tiba-tiba Gunung Uhud itu bergetar, ada gempa kecil. Maka langsung Rasulullah ingatkan gunung itu, "Usbut ya Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun was-siddiq wa syahidaini." Uhud, tenang. Karena ini di atasmu sedang berdiri seorang nabi, kemudian as-siddiq yaitu Abu Bakar, kemudian dua orang yang syahid, Umar dan Utsman, karena nanti kan meninggal, wafat Umar dan Utsman kan syahid, dibunuh. Maka Gunung Uhud langsung, kan emang seperti itu alam. Kita kalau mau ngomong sama alam seperti itu nggak bisa lagi sekarang. Karena kita hidup di atasnya banyak buat masalah, susah didengar sama mereka. Tapi berbeda dengan para nabi, para rasul dulu. Kalau mereka ngomong seperti Nabi Yusha' bin Nun, nanti coba baca kisah Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun itu nabi yang ikut bersama Nabi Musa waktu jumpa Nabi Khidir. Itu nabi yang punya mukjizat, dikasih sama Allah, bisa menghentikan matahari dalam perang ketika membawa Bani Israel untuk masuk ke Palestina setelah wafat Nabi Musa. Kisahnya panjang lah, boleh dibaca nanti. Yusha' bin Nun membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Ketika perang berkecamuk, hampir masuk maghrib malam Sabtu. Sedangkan Bani Israel nggak boleh ada kegiatan malam Sabtu dan hari Sabtu. Sedangkan perang sedikit lagi mau dimenangkan. Kata Nabi Yusha' bin Nun kepada matahari, "Innaki ma'murah wa ana ma'murun." Hai matahari, kita sama-sama makhluk. Kamu berputar atas perintah Allah, saya juga sedang melaksanakan perintah Allah, berperang melawan orang musyrik. Tolong berhenti sesaat, sejenak. Ini perang mau selesai, jangan sampai masuk malam dulu. Bisa ngomong sama matahari. Tengok cia, pegah habau langit tiga. Cidong tiga, hai langit. Kalau indah keadaan tiga. Tuh, tiba-tiba gelantik. Dibalas ya. Kenapa mereka bisa berinteraksi dengan alam? Dan alam tunduk kepada mereka. Kenapa sekarang kita tidak bisa berinteraksi dengan alam? Dan alam tidak mau tunduk dengan kita? Pertama, kita tidak tunduk kepada Allah. Alam pun tidak suka dengan kita. Kita tidak mau bertasbih. Banyak orang tidak mau bertasbih. Banyak orang tidak mau berzikir. Alam tidak mau. Tidak suka dia. Banyak yang angkuh, banyak yang sombong, banyak yang asik, ketimbang ego dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada Allah, agar alam kembali suka dengan kita, agar alam kembali tunduk bersama kita, agar kita bisa hidup bersama. Kita ini nggak sendiri di bumi ini. Berdamailah dengan alam dengan cara tunduk kepada pencipta alam itu. Jadi kalau kita seperti itu, maka alam pun akan bereaksi yang sama. Demikian juga, apalagi kalau sampai kita merusak alam. Kita nggak merusak dia, tapi kita nggak tunduk kepada pencipta dia nggak suka dengan kita.
dia akan buat masalah. Apalagi udah kita nggak tunduk kepada pencipta alam, kita rusak lagi alam itu. Maka dia akan lebih bereaksi lebih keras. Buat kerusakan di muka bumi. Pohon-pohon besar ditebang. Gunung-gunung yang indah, hidup mereka tentram selama ini, dibuat gundul. Belum lagi hewan-hewan yang ada di dalamnya itu, kocar kacir semua. Apakah kita berpikir alam akan diam saja? Beda pikir alamnya mentang-mentang tanya nakai kita pebudak alam. Mereka diberikan insting juga untuk bertahan hidup. Rimu, uli, menyokat apa karu ji, hari turi urudung saleh ji. Saleh tai patok tiga. Kenapa? Memang insting alam seperti itu. Tapi ketika kita tidak mengganggu dia, kan ada kisah Nabi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud seorang ulama di kalangan sahabat, orang soleh, tapi badannya kecil, kurus krempeng. Cuman ilmunya luas, zuhudnya luar biasa, ahli Al-Quran. Jadi pernah jumpa dengan seekor harimau di padang pasir. Harimau padang pasir, bukan harimau Sumatera. Harimau padang pasir, harimau gerah. Nyo merempak ke dayo, hati tak boleh. Dan berbiraya harimau. Kan ada sesekali lihat yang di Abu Dhabi itu, Emirat Arab, orang-orang pelihara harimau di rumah. Ubibina harimau, berbiraya harimau. Jumpa sama Abdullah bin Mas'ud di padang pasir, Pak Sabawatir. Maka saling bertatapan. Mata Abdullah bin Mas'ud bertatapan dengan mata seekor harimau. Tetapi tatapan mata penuh keimanan kepada Allah. Tatapan mata penuh ketundukan kepada Allah. Tatapan mata penuh cinta dan kasih sayang dalam hati kepada sesama alam ciptaan Allah membuat sang harimau itu kalah tatapan dia. Harimau itu mundur dan pergi. Ya kedayo? Itu mundur. Kabeh dengan dia ada soleh dah. Jadi jangan main-main dengan alam ini. Kalau kita ganggu alam ini, kalau kita rusak alam ini, dia akan bereaksi. Itulah makna firman Allah dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan, kekacauan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena tangan manusia yang merusak. Jadi daya rusak alam itu sangat dahsyat sekali. Jangan kita remehkan alam. Dia punya daya merusak yang sangat luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Kalian tsunami itu sekali dia bereaksi ratusan ribu nyawa. Cuman dia kadang belum bereaksi. Jangan kita pikir aman-aman aja. Maka dalam kondisi seperti ini, yang pertama sekali, kembalilah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, agar alam pun tunduk kepada kita. Dan kita pun sama-sama sebagai kita juga bagian daripada alam, hidup kita damai, tenang bersama alam. Seperti Nabi Daud, hidup bersama alam, gunung-gunung, burung-burung. Kenapa Nabi Daud? Kalau berzikir, gunung-gunung ikut berzikir bersama Nabi Daud, burung-burung ikut berzikir bersama Nabi Daud, tenang, teduh, tentram. Kita ingin seperti itu, kita ingin hidupkan lagi seperti itu. Dulu ada itu, tapi sekarang tidak dapat juga. Dulu ada kisah-kisah, misalnya zaman-zaman kita dengar, orang kalau ke gunung itu kadang-kadang sering mendengar seperti ada suara zikir, kan ada. Karena memang dulu yang naik ke gunung itu wali-wali Allah.
Mereka naik ke gunung, kemudian berkalut di sana sampai bertahun-tahun, berzikir siang malam sampai gunung itu berzikir. Sekarang yang naik gunung bukan wali Allah. Sekarang yang naik gunung musuh Allah. Gunung bagus-bagus dia krok, pohon bagus-bagus dia buat rusak. Maka Allah katakan, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisar wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha. Sebagian manusia, kata Allah, kalau dia ngomong, kalau dia berbicara, dia membuatmu takjub. Dan kalau dia ngomong, kalau dia berbicara, dia pakai nama Allah, bersaksi lagi, seolah-olah dia betul-betul baik, betul-betul berbuat kebaikan. Wa idza tawalla, tapi selesai masa kampanye, selesai dapat posisi, selesai ini, selesai itu, mereka tawalla. Di belakang kita cari sumber-sumber mana yang bisa kita kerok, yang bisa kita ambil uangnya, yang bisa kita serap. Ke gunung mereka potong kayu, dikorek gunung untuk ambil sumber daya alam tanpa batas. Apa kata Allah? Wa huwa aladul khisam. Orang itulah musuh yang sangat berat. Suka membuat kerusakan. Jadi kalau dulu yang naik ke gunung wali-wali Allah, mereka untuk kalut di sana, maka gunung berzikir seperti di gunung berzikir bersama Nabi Daud. Hari ini yang naik ke gunung musuh-musuh Allah. Maka ini ke depan ini kita harus jaga gunung. Baik awaknya li. Naik musuh-musuh Allah, dia nggak mau tahu dia. Jadi yang pertama sekali lagi, kembali kepada Allah. Dekat, semakinlah kita dekat dengan Allah. Karena apapun cerita, sehebat apapun manusia ini mengatur, bekerja untuk menyelesaikan masalah ini, tetap Allah yang lebih mampu dari semuanya. Memang kita harus ikhtiar. Kita ikhtiar, kita pantau terus. Pokoknya ini punya tabuk lam 2 minggunya punya buka HP, punya ikuti tapi masa udah itu. Ana apa lagi aja deh. Mahan awak nyampi tenang-tenang pada. Baik kerja, memang itu kewajiban mereka. Itu bagian dari ikhtiar kita juga. Cuman bahasa itu agak bahalu-halu bacu tak macam yuci. Ya, kira-kira. Silakan kritik, protes, awasi. Itu ikhtiar kita. Tetapi sebagai orang beriman kita tetap yakin hanya Allah yang mampu menyelesaikan semua persoalan. Dan dari Allah lah segala solusi. Sebagai kita orang beriman, awalnya tak kritik sih, tapi dalam hati kita tetap Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, segerakanlah selesai proses mati lampu ini. Kita berdoa karena di sana banyak juga orang-orang fakir miskin yang dengan mati lampu ini dia susah dapat pemasukan, susah dapat uang untuk jajan anak-anaknya. Mungkin kita orang-orang katakanlah di sini, kalau kita lihat dari wajah-wajah ini kan menengah ke atas ini. Wajah-wajah ada genset semua di rumah kan. Tapi di sana ada orang-orang susah. Hidup lampu aja dia tidak seberapa dapat. Apalagi mati lampu. Cuman dia nggak ngomong, kadang-kadang dia pun nggak punya HP seperti kita yang bisa langsung update status. Bagaimana dengan janda-janda itu? Yang selama ini memang mata pencahariannya bergantung pada istri. Maka berdoa kepada Allah. Dalam berdoa sisipkan, wahai Allah, sayangilah orang-orang fakir. Irhamil fuqara wal masakin. Ya Rabbal fuqara wal masakin, wahai Tuhan yang sangat mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Engkau Maha tahu, wahai Allah,
Sebagian saudara-saudara kami yang fakir dan miskin sangat susah sekali dengan mati lampu. Bantu kami wahai Allah. Kami tidak punya daya dan upaya kecuali dari Engkau wahai Allah. Pokoknya semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita cengeng, semakin kita perkencang ketundukan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam kondisi musibah seperti ini, kita harus juga berikhtiar dengan cara berbuat baik sesama kita. Karena berbuat baik pada sesama itu bagian daripada yang dapat menolak bala, menyelesaikan bala. Idfa'ul bala bis sadaqah. Tolaklah bala dengan sedekah. Tolaklah bala dengan sedekah. Maka sebenarnya justru dalam kondisi musibah seperti ini itu semakin digalakkan itu bantuan-bantuan bukan dari pemerintah. Pemerintah memang wajib mereka. Ya memang wajib. Menyenyah itu mucibui. Ini dari kita justru jangan ini yang aneh kadang-kadang. Justru yang dari umat inilah yang memberikan keberkahan, mempercepat turunnya rahmat Allah ketika kita saling membantu, saling. Jadi kadang-kadang kita juga mereka lambat, kita bantu pun tahan-tahan dan lain sebagainya, harus ini, harus itu. Karena memang konsepnya seperti itu. Dalam kondisi kita susah, kita kalau susah, jangankan susah dalam skala kolektif, kita pribadi. Kita lagi ada masalah, bisnis kita ada masalah, kita lagi sakit, itu disuruh banyak-banyak sedekah. As-sadaqatu syifa, karena sedekah itu penyembuh, sedekah itu solusi, sedekah itu jalan keluar. Semakin kencang cobaan yang kita hadapi, semakin kencang kita hadapi dengan sedekah. Nah, maka banyak-banyak sedekah ya. Dalam kondisi seperti ini banyak-banyak sedekah. Misalnya saya 5 hari sudah mati lampu, berarti minimal untuk ekonomi kelas bawah seperti kami sehari 10.000 misalnya, berarti 5 hari 50. Memang seperti itu, terus kita mandiri. Lain tak harapkan manusia putus asa. Dipegah di 40% sampai orangnya 50% dan terus mulai 50% dan terus dipegah di lampu orang minggu orangnya nyo tubuhnya mantau dia jangan pak putar yang na putus asa, hati sakit, mulut mengeluarkan sumpah serap. Kita mandiri terus. Ya Allahnya kali mau roka kenyampai 50.000 sedekah, mudah-mudahan mengurau berikuji baik mati. Ternyata mati cilam tamah macam tu. Banyak-banyak bersedekah ya. Dengan tujuan kita agar segala kesulitan saudara-saudara kita termasuk kita dalam musibah kali ini segera diangkat oleh Allah, segera diringankan seluruh persoalan dan keadaan semuanya segera membaik, segera normal. Bagaimanalah kita berdoa Allah ketuk hati-hati mereka, para penguasa yang memang punya kemampuan, punya tongkat untuk itu, walaupun bukan tongkat Nabi, untuk segera bisa menyelesaikan masalah ini. Dan itu memang kewajiban mereka. Kita sebagai rakyat tunduk kepada mereka. Kemudian yang ketiga dan terakhir, ya, ud'uni astajib lakum. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Bahkan minta doa kepada anak-anak yatim dalam kondisi seperti ini. Minta doa anak-anak yatim, minta doa orang-orang susah, minta doa orang-orang perempuan-perempuan janda yang harus menjaga anak yatim, janda tua, Ustaz, bukan janda muda. Senyum-senyum dia kalau kita senyum.
perbanyak doa, yang perbanyak zikir. Majelis-majelis zikir kita hidupkan dalam kondisi seperti ini. Ini luar biasa. Padahal sebagian masih mati lampu, tapi jamaahnya ramai. Artinya tidak ada pengaruh. Inilah yang luar biasa Aceh. Luar biasa Aceh inilah. Dalam kondisi musibah pun majelis zikir tetap hidup. Yang meratib tetap gas. Yang berzikir tetap gas. Yang baca Al-Quran tetap gas. Itu ya hebatnya Aceh. Nah, kadang-kadang kalau kita renungkan, ini nanti di hari akhirat insya Allah, yang paling mudah masuk surga adalah masyarakat Aceh. Iya. Alhamdulillah kita lihat suasana. Di masjid-masjid pengajian tetap. Di pengurus masjid pi hanjit kurul. Start nyobek tua pengajian Melayu. Tanya mana udah ada orang di rumah dia. Cuman karena pengurus masjid semangat, kita pun sampai. Dan jamaah pun hadir. Dan subuh pun sedikit. Dan itu subuh. Tinggal di Banjar kok bisa hana-hana berkurung-kurung. Subuh dalam keadaan mati lampu. Teringat kita dengan hadis Basyiril Masyaina bin Nurit Tam. Ini Basyiril Masyaina fi dhulumat bin Nurit Tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kata Rasulullah kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan subuh menuju masjid. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bin Nurit Tam, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari akhirat. Dan itu bisa kita buktikan kan? Walaupun mati lampu, kita tetap berjalan. Sampai ke sini, begitu kedengaran suara genset, alhamdulillah. Lo kan prediksi apa kira-kira ceramah lah mati lampu lah subuhnya. Karena selama 2 minggu ada berapa tempat ceramah dalam kegelapan. Ternyata alhamdulillah hidup di sini, hidup lampu, kita tetap bisa mengadakan acara ini seperti biasa, berjalan lancar alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, itulah tadi ya, terakhir kita berharap dengan segala cobaan, dengan segala musibah yang terus sering menimpa kita masyarakat Aceh, mudah-mudahan dengan itu kita berharap kita masyarakat Aceh orang yang paling cepat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.